Dan pada saat nyampe kita isi bahan bakar. Dan harganya itu udah naik. Biasanya ngisi bahan bakar itu kita di angka 800, 700 ribu. Itu di angka 1.200.000-an. Di Sumatera itu, apalagi di Sumatera Utara. Itu orang bawa yang dari kanan ke kiri itu langsung gak pakai sen. Emang seperti itu ya? Iya, motor dari kiri ke kanan itu gak pakai sen. Jadi kita dari Jakarta yang biasanya dikit-dikit ngesen, di sana kayak Dan itu aku juga pernah, mungkin Caca sering lihat lah. Kita kita ngebagiin pengalaman ya. Sebelum kita bahas road trip lagi. Aku naik motor, naik ojol. Aku lihat kilometer motornya itu udah 999. Motor loh itu. Ini beneran ya? Iya. Motornya itu apa ya? Honda kalau gak salah. Itu Pak, ini serius Pak, segitu kilometernya. Iya Mas, bentar lagi ke 0 kata dia kan. Bentar lagi itu ke 0 kata dia. Ini Bapak ganti oli berapa? Itu motor rasanya udah gak karu-karuan. Shock breaker udah mati. Udah kasar lah, parah. Itu bobo Bapak. Ini tiap hari jalan Pak. Iya Pak, saya keluar jam 5 subuh, baliknya jam 10 malam. Tiap hari saya jalan. Wih, motor padahal masih muda. Umur 2 tahun atau 3 tahun gitu. Balik lagi di podcast Station. Dan kali ini agak sedikit berbeda. Kalau biasa kita ngobrol dengan komunitas otomotif, kali ini kita ngobrol dengan abang-abangan velg nih. Kak Caca. Udah kedatangan Om Sultan. Ya, halo. Frontman dari HSR. Siap Kak Caca, thank you. Halo Om Sultan. Halo Kak Caca. Ini kayak Om Sultan pasti udah sering banget FYP di sosial media, Sobat PTT ya kan. Selain di sosial media, kita juga pengen kenalan nih sebetulnya. Om Sultan nih di HSR sebagai pemiliknya kah karena namanya Sultan? Atau sebagai apa nih Om? Oke, jadi gue bukan pemiliknya, tapi kita adalah frontman. Jadi kalau frontman itu dalam artinya kayak kita yang untuk host, untuk megang brandnya, untuk berkolaborasi antara brand to brand, itu kebetulan pekerjaannya aku. Jadi untuk membangun sebuah brand ini kan tanggung jawabnya luar biasa ya. Betul. Jadi yang aku pegang itu adalah kita bagaimana meningkatkan tentang HSR tadi, biar orang semua tahu tentang HSR. Makanya aku banyak banget sampai sekarang tuh ngebangun mobil-mobil proyekan, begitu juga dengan kerjasama brand, gitu kan. Oke, karena kan HSR ini juga banyak bekerja sama dengan para kios otomotif, ya kan, terus juga banyaklah orang-orang yang emang antusias dengan otomotif, namanya besar-besar banget ya Om. Itu gimana sih cara Om Sultan bisa menggait mereka mau kerjasama dengan HSR? Karena namanya tuh besar-besar banget Om untuk di industri otomotif. Oke, jadi kalau untuk dari KOL yang kecil sampai yang besar, kenapa mereka kita ajakin kolaborasi? Karena kan kita lihat juga misalkan di daerah-daerah itu kan banyak banget namanya KOL daerah ya. Betul. Nah itu ada yang mereka yang nanya-nanya seputaran velg, ada juga yang kita cari yang namanya misalkan kita butuh nih toko kita masih baru. Nah jadi kita butuh KOL untuk ngasih tahu ke teman-teman yang ada di luar sana di daerah itu. Misalkan kita anggap aja kota Kalimantan. Kalau kita ngiklanin di Jakarta kan itu cukup agak effort ya. Iya betul. Nah jadi kita ngundang mereka, ngajak mereka datang ke toko kita. Dan untuk KOL yang besar pun rata-rata mereka itu udah tahu dari teman ke teman. Oh iya. Jadi mereka kita kolaborasi juga dengan mereka, dengan yang udah besar-besar ini. Ya sambil kita ngasih tahu juga produk-produk kita ini yang ada di toko itu seperti apa dan kebutuhan mereka itu seperti apa sih. Iya. Apalagi di bidang otomotif, velg ini sama kayak diri kita tuh kayak sepatu. Jadi kalau kita harus ganteng setiap hari ya mobil juga harus ganti sepatunya. Iya betul. Gitu. Bisa dibilang kalau di kita bisa misalnya contoh sepatu kan salah satu item fashion yang harus dipakai. Nah velg juga gak kalah ya Om ya. Velg juga gak kalah. Dan begitu juga dengan oli. Oli ini kayak darahnya si mobil. Betul. Ya jadi kan? penting ya. Penting gitu loh. Ya bisa bilang darah, bisa di jantungnya kayak yang jatuhnya kayak lebih performa lah yang harus dijaga gitu loh. Iya. Jadi satu kaitan lah kayak ya sekarang datang ke toko HSR, datang ke toko kita itu kan banyak pilihan model. Betul. Mungkin Caca kalau datang ke toko aku suruh pilih satu velg. Itu agak susah. Karena desainnya tuh udah banyak banget. Pastinya karena susah kita akhirnya gratis fitting. Itu apa tuh Om? Jadi itu dicobain ke mobil. Oh iya. Biar gak bingung. Itu bisa. Karena mungkin kalau
kita yang awam mungkin misalkan aku baru mau coba ganti velg nih ya kan dari velg bawaan. Pasti ngelihat kayaknya bentuknya bagus tapi belum tentu cocok di mobilnya. Belum tentu cocok. Karena ada spesifikasinya. Misalkan Caca Honda Brio mobilnya. Honda Brio itu kan dengan ring standarnya itu 14. Yang RS itu 15. Nah, Caca nunjuknya ring 17. Tapi PCD-nya beda atau lubang bautnya beda. Itu nggak bisa. Oh iya. Jadi makanya tadi ada buat fitting dulu. Fitting dulu. Sama kayak sepatu kan kita tanya, Kak ini ada nomor 43 enggak gitu loh. 42 enggak ada, sebentar diambilin ya. Kan kita tes. Nah, sama seperti velg juga itu juga, Ca. Oh, terus juga setiap velg tuh ada fungsinya juga gak sih Om? Dari model-modelnya? Jadi kalau untuk fungsinya sebenarnya tuh sama semua. Velg itu kan untuk menopang sebuah kendaraan ya. Jadi kalau untuk fungsi itu sebenarnya sama aja. Tapi lebih baik spesifikasi velg misalkan kita mau upgrade standarnya ring 15 upgrade maksimal itu 2 inch ya kalau sepatu kan dengan ukuran yang tetap ya kita nomor 42 ya pakainya 42 gitu loh. Tapi kalau velg kalau kita mau modifikasi pingin tampilan lebih bagus naiknya itu 2 inch dari standarnya. Itu menurut yang aku rasain dan teman-teman juga anak mobil yang suka gue ganti velg itu 2 inch sudah oke kok. Kalau kita naik ke 3 berarti kan kalau dari 15 ke 18 pasti ada yang dikorbankan. Iya betul. Lagi-lagi pilih itu yang sesuai spesifikasi sesuai dengan kebutuhannya. Kalau emang kebutuhannya buat harian ya disesuaikan. Buat balap juga beda. Sesuaikan lagi beda lagi. Terus, buat touring beda lagi. Nah itu dia tuh buat touring beda lagi nih. Nah kemarin tim ASR baru menyelesaikan perjalanan road trip Sumatera. Kita pengen dengar ceritanya nih Om. Karena kita lihat di sosial medianya itu update-nya setiap hari perjalanannya sampai viewersnya juga teman-temannya juga banyak banget yang nontonin nungguin selesainya sampai mana dan selalu ada kejadian-kejadian yang diupdate di sosial media. Benar. Jadi kita baru menyelesaikan road trip apa yang saya bilang tadi. Road trip itu kita agendanya sebenarnya itu pas ada ngaspal. Nah, jadi agenda ngaspal ini kita acara tahunan kita setiap tahun itu ada ngaspal minimal itu sekitar 2 kali. Dan tahun 2026 ini kita ada yang 3 kali. Jadi yang udah itu kemarin ada di daerah Jakarta di bulan puasa. Yang kedua itu ada di daerah Medan. Nah yang kedua ini itu aku road trip dari Medan ke Jakarta. Bukannya dari Jakarta ke Medan, bukan. Oh malah kebalikannya. Kebalikannya karena apa? Karena untuk menghemat namanya pertama tuh bahan bakar duit ya. Habis itu yang kedua biar mobilnya itu prima. Kalau misalkan aku bawa dari Jakarta ke Medan, habis itu Medan Jakarta, aku takutnya kondisi mobilnya ini udah nggak gres nih. Iya, udah kitanya, capek ya. Mobilnya nggak gres, kitanya tuh udah capek. Tapi kalau dari Medan ke Jakarta kan masih, wah ini kayaknya jalannya gimana ya. Meskipun aku udah pernah dari Medan ke Jakarta. Tapi kan udah lama banget, udah lama nggak ke sana. Nah itu kita balikin dari Medan ke Jakarta. Total berapa hari perjalanan Om? Oh total itu di jadwal itu aku 20 hari. 20 hari. Nyatanya itu aku 21 hari. Oh lebih 1 hari. Lebih 1 hari dan itu banyak banget trouble-nya. Yang pertama kita menyiapkan mobil itu sudah sangat-sangat maksimal. Dan kebetulan aku bawa 2 mobil. Itu mobilnya Dr. Esther yang Innova KD. Tahunnya itu 2014. Aku pakai yang satu lagi Ribbon itu 2021 sama-sama diesel dan aku pakai PTT itu sebelumnya ganti oli segala macam udah aman. Nah pas perjalanan tuh mobil di towing, dari towing kita towing carrier yang ramean tuh pas dijemput itu ternyata perjalanan agak ngaret karena aku berangkat tuh di tanggal mobil di towing tanggal 16. Kalau nggak salah BBM itu naik di tanggal 18 ya. Nah iya itu yang lagi rame-ramenya. Jadi waktu dia naik itu harganya itu masih 24 ribuan kayak harga sekarang. Oke kita hitung-hitungan. Kita hemat-hemat masih bisa lah. Ya kan. Dan ternyata emang kalau di Sumatera itu kan bahan bakar tuh susah ya. Betul fasilitasnya mungkin tidak seperti di Pulau Jawa ya Om. Ya kan gampang ditemui. Betul dan aku rasa untuk permintaan atau konsumen dari bahan bakar yang diesel itu yang di Jawa ini kan pomnya banyak. Pomnya banyak dengan orangnya kan juga nggak semuanya rata-rata diesel. Iya, betul. Tapi semua Sumatera itu kan pengguna truk-truk kan rata-rata diesel ya. Diesel. Jadi satu SPBU itu diserbu banget.
Nah jadi aku di situ, wah si towingnya bilang kalau targetnya itu aku berangkat tanggal mobil dikirim 16, katanya 5 hari kerja. Berarti kan Iya. tanggal 21 nyampe. Harusnya. Harusnya, tanggal 20 nyampe 4 hari. Ternyata tuh ngaret 1 hari. Oh 5 harian karena BBM ngantri. Sampai supirnya yang ngechat aku, driver itu juga ngantri juga. Di situ oke kita terima, dan pada saat nyampe kita isi bahan bakar. Dan harganya itu udah naik. Biasanya ngisi bahan bakar itu kita di angka 800, 700 ribu. Itu di angka 1.200.000-an. Waduh, jadi di luar dari RAB ya Om ya? Di luar dari RAB, tapi kita memaklumi karena emang kita butuh ya. Dan juga mau gak mau. Kalau dibilang kan yang versi murah, yang ron rendahnya ada. Nah ya. Yang ron rendahnya ada, tapi itu semua yang ron rendah itu ngantrinya tuh wah berjam-jam. Betul. Dan itu kan gak dikasih tahu Cak. Misalkan bahan bakarnya cukup buat 100 mobil. Itu kan gak dikasih tahu. Iya betul. Kita udah kebanyakan orang udah ngantri nih panjang-panjang. Tiba di dia nanti habis. Itu dialami sama tim Enggak, HSR? aku gak ngalamin itu sih. Tapi aku banyak yang ngomong cerita begitu. Iya. Lu lama-lama ngantri takutnya habis. Saking banyaknya permintaannya Om ya saat itu. Iya dan aku gak tahu langkahnya seperti apa kenapanya. Tapi kayak kok semua SPBU tuh di Sumatera begitu ya. Dan orang rela tuh nunggu dari malam sampai pagi. Karena SPBU-nya misalkan bukanya pagi ditungguin Cak. Mungkin dia udah tahu nih pagi ini pasti buka nih. Iya. Itu benar-benar yang ditungguin banget. Kita asal ngelewatin SPBU tuh. Pom tadi wah kok banyak ngantri. Udah ngantri. Padahal pomnya belum buka ya. Belum buka. Ada juga yang udah buka udah diantriin subuh-subuh. Nah itulah jadi susah langkahnya itu di situ. Dan kita mobil kita bawa dulu jalan-jalan. Iya. Dari Medan ke Toba. Nah, Toba kan juga luas itu. Toba tuh luas. Kita kan ada 2 akses jalan di sana. Kita mau lewat Rantau Perapat kah? Atau mau lewat jalan satunya lagi tuh ada Cak. Jadi kalau Toba di sini kita bisa lewat, kan Medan di sini nih. Tobanya di sini kita bisa kalau di map sih waktu itu ada 2 pilihan. Mau lewat jalur yang barat atau yang iya betul Bang seborong-borong, atau mau lewat satu lagi tuh. Karena aku pingin road trip, aku lewatin lah agak jauhan. Dan ternyata itu jalannya ekstrim. Cuaca panas banget. Panas di sana ya? Panas. Aku kira itu kan wah ini mau ke daerah Kirain dingin. akan dingin kan? Awalnya dingin Cak. Jadi waktu itu ngelewatin tanjakan seborong-borong itu dingin. Tanjakan kita lewatin. Ya performa mobil alhamdulillah emang kita dari awal karena mobil diesel. Dan mobil balap juga. Yang Innova Reborn maupun yang KD. Kita harus ngejagain namanya hampir panas. Nah karena aku udah tahu nih, wah kita baru ganti oli, baru segala macam dengan oli yang kita pakai itu dari PTT, itu udah pas takarannya dan OW-nya tuh udah pas banget kan. Jadi udah aman tuh, tanjakan turunan tuh nggak ada kenapa-kenapa. Padahal itu yang tanjakan kena macet, ada macet-macetnya juga. Dan di situ aku baru tahu Cak, namanya orang bawa mobil di Sumatera itu, apalagi di Sumatera Utara. Itu orang bawa yang dari kanan ke kiri itu langsung gak pakai sen. emang seperti itu ya? Iya, motor dari kiri ke kanan itu gak pakai sen. Jadi kita dari Jakarta yang biasanya dikit-dikit ngesen, di sana kayak jadi kayak gitu. Aku tidak menyalahkan atau ngejudge orang sana, tapi kayak oh ini karakternya seperti ini. Iya betul. Jadi ya oke lah kita terima gitu. Akhirnya kita udah terbiasa nih 1 hari di sana bawa mobil tuh udah terbiasa. Itu bagian dari culture shocknya Om ya? Iya. Habis itu di jalan lintasnya, kan kalau di sana itu nyalip mobil ya udah tuh nyalip ya kita ambil ancang-ancang gitu kan. Kalau itu enggak, tiba-tiba dia nyalip depan lawan ke kiriin. Wih, pikir aku tuh nggak bakal masuk, sama dia masuk. Jadi kayak oh begini cara mainnya. Dia udah tahu perhitungannya Om ya. Iya. Yang ngelihat orang naik angkutan umum duduknya itu di dalam, ini di luar. Itu ada. Itu di luar. Ya. Dan pada saat di Toba kita berangkat jam 6 pagi subuh. Kita sempat nambah oli mobil Dr. Esther dulu karena olinya ada kurang. Kita tambah juga di situ dan untungnya aku dari Jakarta tuh bawa oli PTT yang udah cadangan. Aku tahu karena mobil aku ada kekurangannya. Si Innova Reborn itu aku belum sempat ngecek yang namanya ada kebocoran di bagian seal dekat pokoknya seal di bagian mesin itu ada yang rembes. Tapi rembesnya dikit. Karena aku safety, aku bawalah oli buat dikit. top up ya. Buat top up. Kita beli waktu itu. Nah, jadi kita tambahin tuh yang tadinya niatnya buat Reborn, niatnya malah buat KD.
Kita tambahin tuh. Iya. Akhirnya kita tambahin, udah aman, jalan jam 6 pagi sampai di Toba itu siang. Jam 1 siang dan itu panas luar biasa. Panas banget ya. Dibilang panas dingin, panas sih, ya panas tapi cuacanya dingin. Terik tapi ya udaranya dingin Adem. gitu. Terik tapi adem, bukan dingin ya, tapi adem. Ha. Dan itu pemandangan luar biasa dari kita turun bukitnya itu sampai ke Tobanya, sampai aku ke daerah patung Yesus itu di si Bae-Bae. Si Bae-Bae. Si Bae-Bae dan itu si Bae-Bae salah saya. Si Bae-Bae. Cacatnya iya aja lagi. Si Bae-Bae. Saya biasa bahasa kebalik Mas. Oh iya. Iya. Si Bae-Bae. Si Bae-Bae. Si Bea, sorry orang Medan ya, maaf. Dari awal kontennya saya salah sebut. Si Bea itu pemandangannya oke. Dan gak ada yang namanya palak memalak tuh gak ada. Gak ada ya. Gak ada. Itu benar-benar sesuai SOP, kita bayar karcis, masuk sekian, itu oke. Dan disajikan pemandangan yang luar biasa indahnya. Dan aku suka toleransi beragamanya di sana itu benar-benar terjaga dengan baik. Jadi meskipun itu patungnya Yesus, aku Muslim, itu diterima. Oh iya. Dan banyak juga dari pengunjung-pengunjung yang lain, itu yang ibu-ibu pengajian, wisatawan lain, wisatawan yang Muslim, pingin update, itu diperbolehkan sampai dekat patung Yesusnya boleh. Dan itu menurut aku kayak, wah ini wisatanya benar-benar meskipun religi, tapi nggak ada perbedaan nih. Iya, tetap ada toleransinya. Tetap ada toleransinya karena itu indah banget pemandangannya. Dan kita juga di sana mengambil footage untuk kita perjalanan selanjutnya, untuk kita menyiarkan juga ke teman-teman. Kita mau ngadain ngaspal. Itu kita sebelum ngaspal, karena kita ngejaga mobil lagi. Akhirnya aku ngerasain tuh dari Pulau Samosir nyebrang ke Sumatera Utara lagi, naik kapal yang cuma sejam. Yang kalau aku di situ benar-benar ngerasain, kok kita nggak disuruh turun dari mobil. Iya di situ. Terus gimana tuh? Kamu pernah ke Lampung nggak? Belum pernah. Cuman biasanya kan kalau naik kapal turun kan. Mati nanti pas mesin udah mau nyampe. Jadi pas masuk mobil disuruh parkir, mobilnya mundur. Itu nggak ada berita disuruh turun. Dibiarin aja, dan mobil sebelah kanan aku mepet, sebelah kiri aku mepet. Ya udah aku matiin mesin, buka kaca, udah tidur. Oh begitu. Sejam kacanya digedor-gedor. Apa sejam. Udah sampai? Bang udah sampai. Udah kita keluar. Dan itu murah kok. Biayanya cuma satu mobil 150.000. Kita keluar dan itu aku kejar-kejaran target sebenarnya. Karena aku harus berangkat itu, kapalnya itu jam 8. Untungnya jam 8 belum berangkat. Ini masih kosong. Baru nurunin dulu di Samosir tuh. Nyampe lagi di kota, di Perapat. Nah di Perapat itu kita nginep di hotel. Sama orang sana tuh ramah-ramah, karena kota wisata kali ya. Jadi welcome lah kan. Dan di sana Perapat, habis itu lanjut ke Jakarta, ke Pekanbaru, ke Medan dulu. Dari Medan kita ngaspal di sana. Nah kenapa kita adain ngaspal di kota Medan? Karena toko kita lumayan cukup banyak dengan customer di sana, dan daya tariknya kenapa mereka itu pingin datang. Ya karena salah satunya kita ngebawa brand ambassador juga kan. Ada Mas Akbar sebagai drifter profesional, dan mobilnya juga kita bawain. Jadi kita, itu makanya antusiasnya juga di sana cukup sangat besar ya Om ya. Betul. Karena mereka pengen ngelihat show-nya dari drifting, ketemu Mas Akbar, juga ada Dr. Esther, dan kita juga bawa mobil proyekan kan. Iya. Itu, dan kita undang juga setiap komunitas, kita nggak beda-bedain komunitas, semuanya kita undang, nggak pakai file HSR pun boleh datang. Nah itu dia yang menariknya, karena biasanya kan kalau ada acara ya khusus buat kayak komunitas-komunitas rekanan. Betul. Yang udah kalau sering yang ngaspal gitu. Itu enggak Cah. Kalau yang ngaspal itu ya? Semuanya bisa. Tapi kalau untuk yang khusus pengguna HSR aja ada yang namanya reunion. Apa keuntungannya dan perbedaannya? Jadi kalau untuk dua acara itu berbeda, yang satu kita merangkup semuanya. Non HSR pun boleh datang. Yang acara reunion ini acara untuk lebih ke intimate. Jadi kita untuk pengguna-pengguna HSR yang kita undang datang ke satu tempat, kita ngumpul bareng, sharing, cerita, bertukar pikiran, siapa tahu ada keluhan-keluhan atau saran-saran dari teman-teman yang bisa kita tanggepin. Itu, dan kemarin kita adain itu di Peak Pier, itu kita adain. Nah itu mereka antusias banget. Sebagai komunitas datang kita undang, dan mereka sedikit banyaknya ngasih saran dan kesan. Tentang si velg tadi, gitu. Karena buat insight juga mungkin nanti di kurangnya selanjutnya di sini, gitu ya. Ada inovasi lainnya juga gitu. Ya bisa jadi buat buat R&D selanjutnya ya kan. Betul. Dan ini di road trip yang Sumatera ini
kan untuk salah satu agendanya kan buat acara ngaspal with HSR ya kan, yang bareng juga brand ambassador-nya ya, Mas Akbar Rais. Kemudian juga ini juga bukan yang pertama kan ya Om ya. Sebelumnya juga ada dilaksanakan di beberapa kota. Di Pulau Jawa sudah pernah, sampai dengan di Sulawesi, di Makassar. Betul, Makassar. Nah itu juga perjalanannya cukup panjang ya Om ya. Kalau itu perjalanan cukup panjang tapi waktunya deket. Waktunya deket gimana tuh? Jadi itu gak lama-lama banget karena aku cuma 5 hari. Jadi aku udah aku berangkat tuh anggaplah tanggal 20. Tanggal 25-nya aku harus naik kapal lagi. Jadi ke Jakarta. Jadi aku kejar-kejaran. Makanya aku ngelihat tracknya, aku nge-trackingnya itu adalah toko-toko HSR. Jadi toko-toko HSR itu ada di kota Parepare, Bone, abis itu di kota Palopo. Itu ada masing-masing ada toko kita. Jadi aku ngebuat letter U. Jadi dari Makassar, kota Parepare, dan aku baru tahu kalau di kota Parepare itu adalah kota dari Habibie. Iya, kota Habibie Ainun. Oh, dari Parepare bukan Makassar ya? Bukan, Parepare. Daerah Parepare itu adalah kotanya Habibie Ainun. Jadi ada benar-benar dipajang tulisan gede, Kota Habibie. Kota Habibie. Iya, jadi Insinyur Habibie itu berasal dari sana. Dan aku baru tahu di situ namanya road trip, kita kan nge-explore ya, ketemu komunitas lagi, dikasih tahu, ada ke pantai juga. Iya. Dan itu aku muter Cak. Dan sampai ke kota, aku datengin itu ke negeri di atas awan, di Toraja. Jadi ini Om Sultan bisa dibilang road trip sekaligus perjalanan dinas ya Om. Betul, perjalanan dinas. Ya, karena kita visit store juga. Benar, dia kan visit store kan kadang-kadang kita datang ke toko itu ngelihat nih kondisi toko kita seperti apakah. Terus juga menyambut juga customer langsung kita lewat kontenin, komunitas betul. ya kan. Nah ini kerennya juga HSR tuh setiap road trip atau acara ngaspal ya ke beberapa kota itu banyak komunitas yang menyambut ya kan. Nah, itu gimana sih Om? Kenapa sih setiap kota tuh komunitas selalu nyambut? Apakah ada strategi khusus dari HSR untuk menggandeng para komunitas-komunitas di setiap-tiap kota? Nah, jadi kalau untuk cara khususnya adalah yang pertama the power of story. Jadi story itu kenapa kita harus on the spot? Karena itu untuk menangkap teman-teman yang ngeliatin kita, yang mantau kita. Misalkan aku lagi di kota Makassar. Oke, jangan lupa besok gua akan road trip ke daerah ini. Mereka kan inget. Pagi-pagi kita update lagi, mereka tuh udah mantau. Akhirnya mereka nge-DM. Om, aku di sini Om. Itulah kita bersahabatan yang menurut aku kita jaga antara komunitas. Karena apa? Jujur HSR besar karena komunitas. Salah satunya besar karena komunitas, dan kita juga sebenarnya dari awal itu kita sudah mendata nih teman-teman yang komunitasnya udah terdata sama HSR. Bagaimana kita menjalin kerjasama dengan baik, dan itu kita chat. Om, besok aku ke Makassar. Chapternya di mana aja ya yang ada? Oh iya, aku ada daerah sini tuh, aku kabarin. Kalau misalkan aku ketemu kontaknya. Terkadang kan namanya orang ada yang gak bales, ada yang apa. Ya itu gak apa-apa. Tapi yang jelas aku tetap road trip tuh. Meskipun gak ada komunitasnya, tempat itu aku bakal kunjungi. Kita lewatin dan kita nge-explore tempatnya. Jadi selain kita visit toko, sambil juga main ke kotanya, juga kita nge-explore kotanya. Jadi aku ketemu ya, kita nyari spot-spot foto, video yang ganteng lah. Yang ganteng ya. Penting juga. Penting karena apa? Percuma kita bawa mobil keren jauh-jauh tapi nggak dapat ikonnya. Betul. Kemarin juga yang di Sumatera kita lihat juga reelsnya, semua dokumentasinya itu juga keren-keren Om. Iya, karena di Makassar itu aku bawa mobil Ford Ranger. Nah, kan di untuk road trip ini mobilnya beda-beda ya Om ya? Beda-beda. Jadi aku udah sempat road trip itu ada 3 mobil. Yang pertama itu Ford Ranger. Ford Ranger itu aku bawa ke 9 provinsi. 9 provinsi. 9 provinsi aku bawa road trip. Yang satu lagi ada HRV. HRV itu cuman ya dia mainnya daerah ya. Jadi untuk Jawa aja, belum sampai ke Sumatera, Kalimantan, cuman dari Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah. Itu habis itu terakhir Innova. Nah, paling berkesan menurut aku tuh kayak bawa yang Ford Ranger. Ford Ranger itu mobilnya gede. Mobilnya jarang, diesel. Habis itu ya identik dengan ya udah nih mobil gede banget dan aku masukin perkampungan, kita nggak ada takutnya kalau naik gitu. Emang cocok untuk apa? Kebutuhan adventure ya Om. Adventure, double cabin. Meskipun tenaganya bisa dibilang ada enggak karena yang 2,2 2200 cc. Dan itu kita juga pakai kalau dari PTT. Ya yang aku rasain ya mobil itu dari awalnya emang udah aku
masukin. Kita sempat pakai oli lain juga, tapi di oli PTT itu yang aku rasain adalah perjalanan road trip yang kali itu biasanya ampere panasnya itu di setengah. Tapi Nah, kalau itu tengah turun. Dan itu benar-benar yang kalau malam tuh adem banget. Dan itu terjadi sampai mobil Innova. Sampai Innova yang Innova kemarin ini. pakai di Sumatera. Karena apa? Aku butuh karakter yang sesuai dengan oli. Karena apa? Bukan hanya radiator aja yang harus diperhatiin. Kalau menurut aku, pendingin mesin itu oli juga berpengaruh. Betul. Karena apa? Di motor aja zaman dulu itu kan nggak ada yang namanya radiator, Kak. Ya kan? Pendingin mesin apa? Ya oli. Nah di mobil juga sama. Lu pakai oli yang menurut aku tuh yang biasa-biasa aja, merek lain biasa-biasa aja. Itu bisa meningkatkan panas yang berlebih. Jadi itulah pentingnya edukasi tentang oli yang harus kita tahu 5W30 itu apa. Betul. SHE-nya harus sesuai dengan kebutuhan. 1040 itu gimana? Itu kan harus tahu. Iya, karena kebanyakan orang taunya ya buat mendinginkan itu coolant tadi, radiator ya kan. Iya. Padahal fungsi oli itu salah satunya buat menahan panas ya kan Betul. namanya. Betul. Kan Nih, ada yang namanya daya titik didih nih. Ya kan. Berarti ini olinya tipikalnya yang ini sekian, ini sekian. Kita harus tahu. Iya. Jadi kalau kalian datang ganti oli bang, ganti oli ini, ikut-ikut teman lah misalkan. Nah itu, apa kita juga harus tahu karakter mesin kita. Apakah memang bawaannya atau memang karakter mesin udah cepat overheat. Iya. Ya itu pemilihan SHE-nya disesuaikan lagi. Betul. Nah banyak tuh orang yang kalau misalkan mesinnya cepat panas, gantinya coolant-nya atau radiator ya. Padahal belum tentu. Belum tentu. Nah kemarin Om selama perjalanan pernah ngalamin gak mesinnya itu mungkin ada yang overheat, mungkin ya bukan karena faktor pelumasnya, memang karakternya atau karena medannya ekstrim parah gitu. Yang aku rasain adalah pada saat nanjak-nanjak di daerah si Bea itu. Yang tadi itu ekstrim loh. Nanjakannya ekstrim mas Bea itu. Itu sih tenaga mobil dengan ampere panas itu aman banget. Ya pertama sebenarnya tergantung kaki juga. Kalau misalkan tanjakannya ekstrim, kamunya si pengemudinya ini mobilnya matic dengan turbonya harus dipaksa, itu ya juga panas. Tapi kita harus merhatiin juga nih, tenaganya jangan diporsir, ikutin aja alurnya, gasnya. Dan aku karena kebiasaan overheat. Jadi punya mobil balap udah 4 kali overheat. Itu semua radiator jebol semuanya. Turbo jebol atau jebol. Jadi aku bawa mobil tuh pasti ngeliatin ampere panas. Jadi ketahuan tuh dia naik dikit, ini kenapa ya? Oh ini gara-gara bawaannya keterampau betot atau apa. Nah itu aku juga sensitif itu. Sampai yang videografer itu aku ingetin. Ampere panas kalau Innova Reborn tuh diperhatiin ya. Jangan sampai lebih dari setengah langsung telepon gua. Karena aku bawa 2 mobil kan. Ganti-gantian yang kadang aku bawa KD, kadang aku bawa Innova kayak gitu. Karena memang karakter mobil standar gitu ya sama mobil balap kan pasti beda ya Om ya. Apalagi mobil yang udah ikut kompetisi. Jadi dari segi part-partnya kan juga beda. Bukannya standar lagi tapi udah diperbesar, diganti-ganti injektornya, pistonnya. Itu kan sudah butuh berarti kinerja yang berlebih nih. Yang tadinya misalkan kinerjanya 100 karena udah diganti part-partnya bisa jadi 300. Ya karena tadi sesuai kebutuhannya emang buat balap yang gak bisa disamain sama buat mobil pemakaian harian ya Om ya. Nah kemarin tuh pas sebelum road trip Om Sultan tuh selalu mempersiapkan apa aja untuk si kendaraannya? Yang pertama itu udah pasti ganti oli, purging, habis itu bersihin, ganti pompa filter solar, filter oli, radiator. Kalau bisa kuras radiator. Kuras ya, pasti ya. Itu jadi kuras radiator itu juga kalau aku sendiri aku nyesuaiin dengan pabrikan. Misalkan meskipun mobilnya udah oprekan, tapi aku ngelihat masing-masing brand itu kan punya warna yang berbeda-beda. Betul. Punya titik didih yang berbeda-beda. Jadi kalau Toyota itu kan dia yang merah. Nah aku pakai yang titik yang merah tuh. Oke, ya yang pink itu ya. Yang pink ya. Kalau di sini pink kan. Pink karena apa? Aku suka warnanya. Kalau dia ketak, kalau dia bocor, itu pinknya jelas. Nah itu salah satu kenapa sih air radiator tuh ada karakter warna-warnanya. Karena kalau ada kebocoran gampang dideteksi ya Om. Betul. Kalau warnanya bening-bening aja bisa dikira air AC. Iya betul. Oh ini air AC pada radiator yang jebol. Ya kan. Jadi aku selalu pakai yang sesuai kalau warnanya itu dan titik didihnya aku lihat nih. Oh ini pas nggak? Oh ini pas. Karena kita juga di bengkel kan kita sharing ya. Radiator cek, ganti gak sekalian? Udah ganti gitu. Terus kalau kaki-kaki pasti dicek juga gak sebelum berangkat? Kaki dicek, yang pertama cek velg, kondisi velg kita harus sesuai. Misalkan gak ada peyang, gak ada retak.
Dan balancingnya juga harus. Nah balancing tadi gunanya buat apa? Biar titik bannya itu stabil. Balancing, spuring, sama cek ada kebocoran di shock breaker, sama per nggak yang udah bengkok atau apa itu sih. Iya. Tapi biasanya orang kalau mau road trip nih Om ya, kan emang cek sebelum berangkat itu penting ya. Tapi kalau buat secara menyeluruh tadi kayak cek spuring dan lain sebagai, mungkin cuman ganti oli, cuman coolant-nya doang, segala macem. Kan budgetnya juga lumayan ya Om sebelum berangkat. Nah kalau dari Om Sultan itu salah satu hal yang dipikirkan gak sih sebelum berangkat road trip? Benar, jadi ya mau nggak mau tuh harus menurut aku ya. Jadi kalau kita pikirkan wah ini kayaknya budgetnya jangan sebelum berangkat budgetnya udah lumayan, ntar pas berangkat, ntar pas pulang kan juga servis juga. Tapi itu wajib. Nah makanya pemilihannya juga yang tepat. Misalkan kita kan udah ngitung nih jaraknya 3.000, 4.000. Ganti oli. Olinya berapa nih jaraknya? Maksimumnya? Ya intervalnya itu intervalnya nih kan ada masing-masing oli kan intervalnya beda-beda ya. Tergantung dari serinya kan. Nah jadi aku pakai yang kemarin itu dia yang aku pakai apa kemarin Bang? Dynamic ya. Dynamic yang long range ya? Yang biasa. Yang biasa ya? Yang hitam botolnya baru diganti. Dynamic model 10W30. 10W30. Oh itu kan berarti jaraknya itu sekitar di 10.000 ya? 10.000. Nah 10.000 aku buatnya 7.000. 7.000. Nah di 7.000 masih oke gak Om? 7.000 masih oke. Kenapa aku buat padahal nih maksimumnya di 10.000. Kenapa aku buat 7.000? Kebiar kadang-kadang kan kelupaan. Ya. Oh iya udah lewat nih. Bentar lagi deh. Gak sempet. Jalan terus kan. Tapi kalau kita buat mepet 10.000 udah lewat. Ya namanya nanti ada penyusutan. Betul. Wah jangan disalahin. Kadang-kadang orang itu nyalahin. Wah ini olinya nyusut. Padahal kamu yang telat ganti oli. Ganti oli. Ya betul. Disesuaikan lagi sama tadi karakter mesinnya. Apakah karakter mesinnya memang vampir oli atau enggak. Itu pastinya dia udah gak bisa ngikutin interval standar bawaan si brand olinya. Apalagi diesel. Diesel kompresi bocor oli itu bisa ke pembuangan. Gitu loh. Tuh yang Sobat PTT mungkin belum tahu. Coba Om jelasin. Jadi Om. aku pernah ngerasain mobil itu kondisinya kompresinya bocor. Jadi pada saat digas emang kalau diesel kan ngebul. Tapi ngebulnya itu bukan ngebul dari bahan bakar. Betul. Ngebulnya itu ngebul oli, bau oli yang terbakar. Karena ada kebocoran itu ya. Iya adanya kebocoran itulah yang namanya bocor kompresi. Bocor kompresi. Nah dari bocor kompresi tadi itu masuknya kemana? Ke ruang bahan bakar dan dia nyampur di turbo diputar. Nah itu terjadinya turbo yang hitam. Bisa juga terjadi karena turbonya itu sudah bocor. Atau si dalamnya itu oblak. Iya. Kan turbo itu kan dia pakai spooling. Kipas gitu kan. Nah itu kan ada si kelaharnya. Siapa tahu itu yang udah oblak. Itu juga bisa mengakibatkan makan oli. Betul. Makanya kadang tuh ada beberapa orang yang mungkin dia tipe yang kalau punya mobil cuman yang penting isi bensin sama ganti oli. Ya kan. Jadi Betul. ketika ada kerusakan ini salahin brand olinya ya kan. Padahal coba udah dicek atau belum kerusakannya. Ya. Ada juga yang ingin coba-coba Ca. Nah. Coba-coba. Ada gini loh. Jadi gue pernah punya temen yang dia itu pakai oli ini bagus nggak? Pakai oli ini bagus nggak? Dia banding-bandingin. Dan akhirnya dia nyoba-nyoba. Dia nyoba-nyoba tadi filter oli itu nggak diganti. Nah, sudah. Gue pakai. Ada juga yang bengkel nanya bang kilometernya sekian. Ya, ada yang hitungannya 2 kali ganti oli baru ganti oli filter. Filter oli gitu loh. Kalau gue tipikalnya ya ganti oli, ganti filter oli. Betul. Dan kalau misalkan lu ganti oli, ya udah filternya wajib ganti. Dan aku senangnya karena aku baru tahu 3 tahun lalu, 4 tahun lalu aku ketemu sama Bang Rizky dari PTT. Itu dikasih lihat yang namanya apa sih? Ini yang buat cairan pembersih sebelum masuk oli apa namanya bang? Flashing ya. Flashing, buat kuras mesin. Iya. Meskipun itu udah lama, tapi aku baru tahu itu. Iya. Jadi sebelum kita ganti oli, ada yang namanya flashing, dia itu bening. Dibiarin 10 menit apa 15 menit, habis itu dikeluarin itu hitam. Nah itu menurut aku penting. Penting karena untuk membersihkan sisa-sisa pembuangan oli. Iya. Ya contohnya deh, kita habis nyalin minum. Lo mau tukar gelasnya nih, mau tukar isi dalemannya. Kan kebanyakan orang kalau misalkan lo mau tukar isi dalamnya, misalkan warnanya merah. Mau ditukar ke warna kuning. Kalau nggak dicampur air putih dikit, masih ada kuning-kuningnya dong. Iya betul. Udah sama kayak oli mesin. Nah itu yang Sobat PTT masih menganggap flashing oli itu katanya cuma buang-buang uang Om. Betul gak sih Om? Ya semana sih, emang semahal olinya tah? Iya betul. Padahal kan penting apalagi buat Sobat PTT tadi kan Om Sultan punya temen yang suka gonta-ganti brand oli.
Nah itu penting banget. Kalau kalian mau gonta-ganti brand oli ya monggo ya. Mungkin mau coba-coba cari gitu. yang cocok ya. Betul. Tapi diusahakan setiap ganti brand oli atau bahkan ganti kekentalan pun ya, itu harus dikuras dulu. Tadi salah satunya bisa menggunakan flushing oil dari PTT. Fungsinya untuk membersihkan sisa kotoran, sisa-sisa zat aditif Om. Ya bisa. Yang udah gak berfungsi itu bisa dibersihkan dulu. Yang nantinya itu akan berdampak mempengaruhi performa dari pemakaian oli yang baru. Apalagi misalkan mobilnya habis terkena trouble. Contohnya bongkar mesin, mesinnya baru jadi. Itu kan mesin baru jadi kan rakitan tangan lah berarti ya. Betul. Jadi si mekanik rakit segala macam kan ada yang namanya nanti kita rayan dulu ya. Iya dicoba dulu. 2000 kilo, 3000 kilo. Nah dari situ kan nanti biar kenapa cuma diambil 2000 biar ditukar oli baru. Itu sebenarnya adalah flushing. Biar siapa tahu ada logam-logam yang tersisa. Sisa gramasi gram-gram dari misalkan kalian habis ganti blok karena blok lamanya habis di oversize misalkan. Nggak diganti, nah ganti headnya doang. Jadi untuknya biar aman yaitu ada flushing. Menurut gua. Karena flushing itu penting. Kayak gua nih sekarang habis ganti oli. Minimal itu kalau aku tuh 2 kali ganti oli flushing. Ganti lagi. Nah itu betul sih. Kalau dari aku. Karena penting ya 2 kali ganti oli itu kan makan umur berarti anggaplah 4 bulan. 2 bulan sekali nih ganti oli tergantung jaraknya ya. Kalau ada yang pakai nge-Grab kan itu kilometernya tinggi-tinggi. Sebulan bisa berapa ribu itu kalau nge-Grab. Kalau ke online nih maksud aku. Tapi kalau kita konsumsi aku sehari anggaplah 100. Sebulan kan 3.000. Ya 2 bulan 6.000. Masih oke lah ngeluar ratusan ribu bukannya jutaan demi mobilnya tuh awet. Iya betul, bisa usia mesinnya juga lebih panjang, lebih bersih juga. Nah kalau misalnya mesin bersih kan juga mempengaruhi performa mesinnya ya Om ya. Apalagi mobil-mobil lawas. Nah karena biasanya malah orang punya mobil lama yang penting diisi bensin, ganti olinya berapa lama keraknya coba itu. Nah iya itu. Terus yang penting apa? Dari luar sering dicuci aja dah biar kelihatan sehat gitu. Contoh deh mobil Avanza tahun 2004. Sampai sekarang masih ada yang jalan kan? Masih. Itu kalau misalkan dia cuma ganti oli doang, berapa tebel keraknya di dalam? Betul. Apalagi ganti olinya mungkin nunggu setahun sekali kan ada kan yang karena dipikirnya mobilnya jarang keluar. Jarang jalan udah biarin aja. ngikutin kilometer aja. Ngikutin kilometer mobilnya jalan-jalan. Kan banyak tuh. Betul. Nah kalau saran untuk biar lebih bagus, tetap aja lah ganti oli flushing. Jadi olinya itu kan namanya ada pengendapan, ya kan? Iya. Aku soalnya pernah mobil Volvo itu ketaruh 3 tahun langsung hidup. Maksudnya 4 tahun hidup? Mati. Aku betulin, hidup langsung. Rusaknya di mana? Dari situ bunyi kata. Salahnya aku. Olinya gak aku ganti. Nah setelah bertahun-tahun itu tadi. Bertahun-tahun. Udah 4 tahun. 4 tahun mati. Gak aku ganti. Aku hidupin, aku biarin. Hidup tuh mobilnya. Pakai jalan. Habis itu kok bunyi kasar ya. Mulai lecet-lecet semuanya. Karena tadi olinya udah pada mengendap ya Om ya. Tidak ada pelumasan di dalamnya. Betul. Jadi kalau untuk teman-teman yang hobinya itu punya mobil klasik, mobil tua. Ya yang cuman ketarok doang. Ngikutin ganti oli bukannya dari waktu tapi dari kilometer. Betul. Ya diharapin kalian lebih peka lagi. Ya oli itu kan sama kayak lu punya minum. Kan ada expire juga nih meskipun air putih ya. Ketarok, kena panas, kena hujan. Entah dalamnya dimasukin semut. Nggak tahu kan kita. Semut kan kecil-kecil masuk segala macem. Ketarok tuh 3 bulan, 4 bulan. Jadi ganti oli itu kalian tuh bisa ngikutin dari pergantiannya, entah bisa dari kilometernya, bisa dari interval waktu pemakaiannya, bisa juga sekarang tuh orang lebih banyak ngikutin engine hour Om. Betul, ya itu kan? apa tuh? Jadi kayak kalau memang mobilitas hariannya cukup tinggi, nggak harus nunggu 6 bulan dulu, nggak harus nunggu 8.000 kilometer dulu gitu, karena kan orang yang pemakaian mobilnya cuman pulang pergi ke kantor sama orang yang tadi contohnya nge-Grab itu kan pasti pelumasannya kan pasti berbeda. Betul. Nah kalian bisa ngikutin dari mobilitas kendaraan kalian juga gitu. Iya. Dan itu aku juga pernah, mungkin Caca sering lihat lah. Kita ini kita ngebagiin pengalaman ya. Sebelum kita bahas road trip lagi. Aku naik motor, naik ojol. Aku lihat kilometer motornya itu udah 999. Motor loh. Motor loh itu. Ini beneran ya. Iya. Motornya itu apa ya? Honda kalau gak salah.
Itu Pak ini serius Pak segitu kilometernya. Iya Mas bentar lagi ke 0 kata dia kan. Bentar lagi itu ke 0 kata dia. Ini Bapak ganti oli berapa? Itu motor rasanya udah gak karu-karuan. Shock breaker udah mati. Udah kasar lah. Parah. Itu bobo Bapak. Ini tiap hari jalan Pak. Iya Pak saya keluar jam 5 subuh baliknya jam 10 malam. Tiap hari saya jalan. Wih motor padahal masih muda. Umur 2 tahun atau 3 tahun gitu. Ganti oli berapa minggu sekali Pak? Kalau saya Mas wajib ganti oli itu minimal 2 minggu Mas. Oh iya. Maksimal 2 minggu. Mau berapapun saya jalannya. Biar motor saya bisa hidup sampai sekarang. Oke. Kilometer tinggi banget. Kagak ada ngebul-ngebul ya. Nah itu contoh pengendara yang cerdas Om. Karena dia paham motornya itu karakternya motor capek. Iya. Jadi meskipun kilometernya tinggi. Tapi kalau lu ngejaga dengan 2 minggu sekali. Berarti kan kinerjanya itu capek. Pelumasannya ini bagus. Tetap ada. Iya sama kayak kita lari nih. Gue lari seminggu full gitu. Tapi makan gue ini enak. Ya gak ada lemes-lemesnya dong. Iya, gak ada pegal-pegalnya nih malamnya tidur. Tapi kalau udahlah seminggu full gue dibantai lari. Makan gue cuma sehari 1. Itu pun tempe tahu. Kagak ada bergizi-bergizinya. Ya tuh lemes. Itu salah satu perumpamaan dari Om Sultan tadi. Bahwa pentingnya perawatan kendaraan untuk menjaga performa selama perjalanan. Iya mau motor mobil sama lah gue rasa. Mau motor mau mobil semua mobil pun juga sama ya. Mau mobil bensin mobil diesel. Diesel pun yang udah bertenaga pun tetap pelumasan itu penting ya Om ya. Oke. Apalagi sekarang misalkan gini deh. Di mobil listrik. Emang gak ada oli? Masih ada loh oli Gardan. Oh iya itu yang kalian banyak belum tahu nih. Karena pikirnya kalau mobil listrik yang penting di-charge terus cara perawatannya cuma coolant ya Om. Kalau radiator. Coolant gitu doang. Tapi ada oli Gardan, mereka tuh masih pakai oli. Gak mungkin namanya besi diadu besi. Iya, tetap ada sesuatu untuk melumasinya. Iya, contohnya apa? Mobil sekarang zaman dulu sebelum ada mobil listrik, mobil Matic CVT. Itu ada olinya. Nah itu sobat Petit tahu gak nih kira-kira? Ya tahu lah pasti mobil CVT. Nah itu ada oli CVT namanya, aku pernah ngerasain. Jadi PTT ini kan ngeluarin juga yang namanya produk dari oli untuk mobil CVT. Itu aku ngerasain mobil Honda HR-V yang aku pakai road trip pada saat ke Semarang. Sebelum berangkat aku tuh ganti oli. Ganti oli, aku bilang sama si waktu itu Ganjubel, aku seperti bengkel ya di Ganjubel. Ganti oli dong ya, mobil di remap sama dia. Kok mobil lu gak enak sih tenaganya? Ganti oli kapan terakhir? Mobil gue CVT. CVT juga pakai oli kata dia. Di mana stick olinya? Stick olinya nggak ada. Terus ngeceknya gimana? Ada dicolok ke bawah sini nih. Coba tuh dikuras tuh oli. Sisa 2 liter. 2 liter. Kapasitasnya tuh 4 liter. 4 liter. Sudah setengahnya. Sisa setengahnya. Pantesan itu mobil tenaganya boyo. Jadi ditambah dikuras. Oli lama dikeluarin. Ditambah dengan olinya dari PTT. Wih itu tenaganya enak banget. Ditawar dikit mobilnya jalan. Tadinya. Jadi kalau teman-teman punya Honda HR-V 2015, 17 sampai pokoknya CVT lah, mau Jazz, GK5 pokoknya CVT. Kalau mobil lu berat tenaganya, lu coba ingat-ingat kapan terakhir ganti oli. Sebelum Matic lu hancur CVT-nya. Karena CVT itu komponen udah banyak bengkel-bengkel yang udah ngasih tahu. Rusaknya CVT itu dia sistemnya tuh ribet. Beda sama dengan gear. Kalau masih konvensional Matic itu kan gear to gear. Iya betul. Dengan ada pelumas kan. Nah kalau CVT itu dia rangkaian. Bukan CVT motor bukan. Mirip-mirip tapi beda. Nah kalau lu lupa ganti oli Matic. Apalagi yang CVT itu bisa hancur. Cak. Wah itu hancur biayanya lumayan. Untuk HR-V itu 20 jutaan kalau gak salah gue deh. Wah gede banget loh Om itu. Karena makanya banyak orang yang suka keluhan. Aduh Matic-nya kena. Jeduk. Itu. Matic-nya jeduk, Matic-nya ini slow respon, lama ngoper. Itu semua kalau kalian melalaikan namanya oli. Udah terlambat ya Om dikatakan. Kalau misalkan dibilang Matic-nya udah kena, udah terlambat. Udah terlambat. Udah jeduk, terlambat. Jadi gini, oh jeduk itu kopelnya kena. Salah menurut gua. Coba kalian misalkan mobilnya apa? Mobil tipikalnya seperti ini. Bawaan pabriknya pakai oli CVT, oli Matic yang ukurannya sekian. Nah itu kalian harus perhatiin juga. Ukuran dari oli Matic. Iya. Apalagi Eropa. Eropa itu sensitif. Nah itu banyak mungkin yang Sobat BTT belum tahu. Karena mungkin lebih banyak pemakai mobil Jepang. Iya, mobil Jepang sekarang kan sudah canggih. Semuanya serba mekanikal lah. Program lah. Jadi kalau rusaknya itu di mana kalian tinggal scan datang ke bengkel.
Tapi kan yang namanya oli itu kan nggak ada. Kecuali Eropa, gua rasa sih Jepang belum ada yang namanya harus ganti oli tulisannya. Kalau di Eropa tuh ada kayak BMW, meskipun mobil tahun 2005 tuh ada interval untuk ganti oli itu. Dia ada warna hijau, merah, hijau, kuning. Tuh, kalau udah mau ganti oli itu biasanya warna kuning tuh. Nah jadi kalau melihara mobil Jepang sih sama-sama kayak Eropa itu lebih bagus. Iya. Karena Eropa tuh perawatannya ribet, dibiasain ke Jepang, mobil Jepangnya masih awet. Betul, nggak bisa disamakan ya treatmentnya ya Om. Treatmentnya pasti beda, tapi ya tergantung dari teman-teman peka apa enggak dengan mobil. Nah itu dia penting. Nah kalau kemarin Om Sultan selama road trip, selain tadi sebelum berangkat kan Om menyadari adanya kebocoran seal ya kan. Ada kendala atau trouble di jalan nggak dari masing-masing unit 2 yang berangkat itu? Ada yang Innova KD, yang aku takutin Innova Reborn karena mesinnya baru jadi, kompresinya gede, mobilnya boros. Tapi yang terjadi malah di Innova KD. Innova KD itu aku tadinya nggak kepikiran kalau dia yang rusak karena mobilnya, wah ini oke lah mobilnya mobil Dr. Esther, mobil siap berangkat lah, tenaga enak gitu. Ya namanya barang sudah berumur 2014 berarti kita anggap 10 tahun. Enggak lah, 8 tahun lah ya. 2014 10 tahun lewat 2 ya sih. Oh iya bener ya? 12 tahun. Udah 12 tahun ya wajar yang namanya itu kena di bagian pipa-pipa. Pipa-pipa yang kena. Jadi pipa solarnya itu kena bocor, tambah lagi seal si jatuhnya itu pompa solar. Itu rusak. Masuk bengkel dulu dong Om. Berhenti lagi jalan belok ke kiri, jalan tikungan gitu ke kiri, mati mesinnya. Mati. Berhenti di kiri itu masih jalan kan. Itu di daerah mana tuh Om? Itu di daerah Banyuasin. Di mana tuh? Palembang. Jambi Palembang. Jadi kena daerah sana, untungnya ada masjid, kita dorong sama Iqbal berdua, dorong ke pinggirin. Ke masjid tuh sebelah kanan, pinggirin sana, coba aku bongkar dulu, coba aku cari dulu apa masalahnya, nggak ketemu. Tapi aku udah feeling, kayaknya nih pompa solar di starter tuh cuma dadat gitu doang. Akhirnya aku telepon teman, ada yang ngebantuin dari teman-teman dari lampu Bibot. Jadi pada saat itu mereka rupanya deket banget tempatnya, cuma 1 kilo doang. Itulah the power of teman. Ya. Dan komunitas dari lampu itu dari lampu dari Bibot, teman-teman dari Bibot, terima kasih banyak. Jadi itu mereka nyamperin bawa mekanik langganan mereka. Udah deh dibawa, mobilnya aku tinggal. Mobilnya aku tinggal karena aku harus kejar konten lagi. Aku tinggal ke Palembang. Pada saat di Palembang, disitulah lagi petualangan yang kita satu mobil nyari bensin tuh susah. Nah yang tadi Om cerita itu susah karena ngantrinya banyak. Atau gimana? Yang pertama versi yang oktannya rendah tuh kan antrinya banyak. Abis itu kita isi yang oktannya tinggi, nggak ada. Jarang. Betul. Akhirnya kita dari satu tempat buka Google Map, mau ditelepon nggak bisa, ditanyain ada apa enggak. Iya betul. Datengin dulu atu. Mana yang paling dekat? Datengin. Oh ini ada isi. Dan di sana kenanya satu, kita nggak bisa yang nggak bawa uang cash. Wajib uang cash. Kalau di Jakarta kita nggak bawa uang cash, kita nggak ragu. Warung aja masih bisa pakai QRIS. Di sana nggak bisa. Di sana nggak bisa. Oke, debit tapi masih bisa Om. Nggak bisa. Rata-rata nggak bisa. Cash ya. Cash. Jadi ya aku bawa uang cash. Ya biar aman sih aku bawanya pas-pasan. Misalnya kebutuhannya apa buat bensin, ya udah bawa tuh buat bensin. Misalkan 3 juta ya buat 3 juta. Dipersiapkan ya memang ya. Kalau nggak cari ATM dulu baru isi bensin. Iya. Ada nggak sih Om hal-hal atau kejadian yang mungkin hal-hal yang nyebelin lah atau kayak kendala yang momen-momen belum di share lagi di sosmed atau di sosial media selama perjalanan? Kalau di sana itu, oh iya kaca pecah itu nggak ketahuan. Di sorpet nggak aku kasih tahu. Oh, kaca pecah pas lagi parkir atau gimana tuh Om? Jadi pas jalan malam, itu kebetulan di dashcam itu memorinya error. Harus dipencet dulu baru dihidupin lagi baru mau. Aku nggak tahu kalau itu error. Jalan malam. Tiba-tiba pas malam itu kan kita ngejarin waktu mau ke daerah Jambi dari Padang. Tiba-tiba tuh mobil Iqbal ngelapor, ngap kayaknya kena batu dari mobil depan. Soalnya aku nyalip mobil dia di tengah. Dan pada saat itu, oh iya coba lihat retaknya cuma dikit. Ternyata sampai Jakarta udah panjang. Di bagian mana Om kaca di depan? Di bagian kanan depan.
Wah itu bahaya dong harusnya. Ya untungnya pakai kaca film yang bagus. Jadi nggak retak 1000 dan nambahnya cuma nambah garis doang, nggak ada yang retak kayak retak 1000 kita pecahin gelas itu nggak ada. Itu. Dan kalau untuk yang kisahnya belum kita naikin itu sebentar, ngerasain kalau aku nggak ngambil jalur kanan, nggak makan jalan orang, aku kejebak macet 8 jam sampai 10 jam. Di mana tuh Om? Itu di Banyuasin. Oh di Sungai Lilin. Itu macet Kalau panjang aku- karena apa? Jadi gini, untungnya itu emang kejadiannya baru. Dan ada mobil yang keluar dari rumah makan, katanya di situ emang sering macet. Tapi itu macetnya ada yang jalan rusak lah atau apalah. Dan pada saat itu terjadinya macet gara-gara ada mobil kontainer bawa alat berat. Dan di situ jalannya itu agak tinggi lah antara rumah makan sama jalan rayanya. Mobilnya nyangkut, malangin. Jadi mobilnya itu nih jalan raya nih. Mobilnya itu begini diem. Akses jalannya itu cuma bisa dari belakang sini. Iya. Itu cuma buat mobil satu doang. Jadi lewat sini doang. Iya. Yang sini itu berhenti. Jadi ganti-gantian. Nah, pas baru macet, loh kok nggak jalan? Tapi itu deket tuh jaraknya. Lihat kanan, ada warga sana, platnya itu kan dia BH. Plat BH itu lewat sana semua. Aku jujur mohon maaf ya, kita ngambil jalur kanan, tapi aku ngambil jalur kanan bukan yang aspal. Iya. Aku ingetin bukan yang aspal. Aku ngambil jalur kanan, itu yang jalan tanah semua. Gak apa-apa dah, kita miring-miring. Mendeng. Terus Dan akhirnya- itu gak ada orang yang lewat. Jadi emang cuma berhenti. Sultan. Gak ada yang ini berhenti ini jalan, itu enggak. Jadi sama-sama berhenti nggak bisa jalan. Aku ngambil kanan nih, set, ambil kanan, berhenti tuh deket situ. Orang lagi ngantri semua tuh. Ujung-ujungnya sama orang di sebelah kirinya tuh karena ada semak-semak, digeser tuh, Bukain. dipotong-potongin semak-semak ke jalan. Udah tuh gantian kita lewat. Gitu ya. Nah itu emang daerahnya sih daerah sering macet itu ya. Yang hobi touring mungkin yang rumah dekat sana tuh emang jalur-jalur macet. Macet abadi sih. Itu macet abadi. Macet abadi itu ya, ada bangga yang hobinya touring di situ. Kata orang emang di situ. Dan itu ternyata aku cek sampai besoknya. Katanya berapa jam? Evakuasinya itu sekitar 4 jam atau 5 jam. Wah itu bisa makan waktu lagi Om kalau misalkan Kalau hari kita- itu Iya. nggak motong jalan tadi ngambil Dan jalan itu semua lurus macet lagi. itu adalah isinya mobil truk. Yang pribadi pasti ngambil kanan. Oh iya. Dan di situ ada polisinya dan polisinya nggak marah ya karena emang mau gimana mau ini gimana nggak bisa ngapa-ngapain nggak juga. bisa ngapa-ngapain juga gitu loh. Itu habis itu satu lagi palingan kita di malam itu kita jalan di Sumatera. Kalau kalian jalan malam di Sumatera kalau punya penerangan yang nggak bagus jangan deh. Tapi Om Sultan dan tim malam pun tetap berangkat, Gas. nggak rest ya? Enggak. Karena kan ada beberapa orang yang kalau road trip kalau malam khususnya daerah Sumatera ya, mereka belum berani lah. Kalau gue nggak, gue lanjutin kenapa? Karena gue ngejar momen. Kalau gue misalkan gue tidur terus, lama aku nyampe ya. Jadi aku sama Iqbal berdua, aku udah pesan aja, Bal, kalau ngantuk bilang, ngantuk kita berhenti, nggak ngantuk gas. Gitu Iya. Ngantuk tidur aja mau 4 jam di mobil, 5 jam di mobil kita gas. Akhirnya kita gas, berangkat, ya udah. Akhirnya malam kita ngerasain yang bener-bener itu di jalan, kan belakang ada mobil kan terang, nggak ada mobil itu di belakang kita gelap banget. Iya. Itu spion karena gue mulai agak takutan, spion gue tengah, gue ke kiriin, spion tengah. Takut ada Tiba-tiba muncul di jok belakang kan nggak lucu. Betul. Gak lucu kan, muncul tiba-tiba ada orang gitu di Iya, belakang, iya. di spion nggak usah. Jadi spion tengah kiriin. Iya. Daripada tiba-tiba ada yang nebeng gitu kan. Ya. Dan satu lagi karena kita jalan di daerah orang, sama di hutan, kalau bawa mobil buka aja kacanya dikit. Biar kedengeran misalkan ada pohon tumbang, longsor, biar ketahuan, kedengeran. Oke. Kebanyakan orang jalan malam tutup kaca, kedap suara nggak kedengeran, putar Iya, musik gede-gede. Denger musik ya betul. Apalagi kalau hujan. Kalau aku hujan malah kayak gitu. Hujan malam di jalan hutan tahu ini gunung bukit, itu kan sering longsor Kak. Iya betul. Apalagi Sumatera Barat itu kan jalanannya di pinggir-pinggir bukit perbukitan. Nah itu sering terjadi longsor, buka kaca dikit. Biar misalkan kedengeran suara rrrr, nah itu kita mulai tuh nyari biar aman aja dan safety. Itu sih saran dan ya bisa dilakuin, syukur nggak sudah. Itu salah satu tips lah ilmu ya dari Om Sultan. Kalau kalian dimanapun di daerah orang nggak tahu tempat, ya buka kaca sama klakson.
Klakson penting. Meskipun malam hari lewat jembatan tuh klakson aja. Namanya kita menghargai. Bukan karena mitos-mitosan ya, Bukan tapi ya mitos-mitosan, udah. tapi namanya hidup di dunia kita kan gak ada yang tahu nih. Iya betul. Atau siapa tahu di situ ada orang lagi jalan ya lagi kan. jalan. Ya gitu kadang-kadang apalagi di daerah Kalimantan sana kan banyak tuh jembatan-jembatannya. Di Sumatera kan juga cukup sepi, serem, ya sepi. kan, serem juga. Ya seremnya ya bisa karena orang ya kan. Karena ya, Om, orang. ya. Itu lebih serem lagi sih. Lebih serem lagi. Lebih serem lagi itu. Tapi Om Sultan, ini kita ngomongin isu yang sekarang ya, kan harga minyak dunia lagi naik-naiknya. Terus juga itu bakal berpengaruh ke kita yang pakai transportasi sehari-hari. Bagaimana Om Sultan tuh tetap bisa memberikan yang terbaik untuk kebutuhan kendaraan ya, karena kan BBM naik, terus harga oli juga naik ya, hampir semua merek, dan pasti budget perawatan agak membengkak sedikit. Tapi gimana caranya supaya memberikan yang terbaik untuk kendaraan? Jadi kalau mobilnya diesel dulu ya, kalau mobilnya diesel yang namanya kalian pakai oktan yang rendah, untuk mobil dieselnya utamakanlah pakai booster atau pakai cairan untuk penambah dari apa sih namanya itu, aditif pakai aditif tambahan. Karena apa? Kan bahan bakar yang kalian pakai ini oktannya rendah nih, harganya kan murah ya. Betul. Jadi lu ngeluarin duit 50.000 sampai 100.000 spare sekali ngisi bensin, oke dong. Dihitung-hitung juga nggak semahal lu isi bahan bakar yang mahal nih, ya kan? Itu menurut aku sih oke. Kenapa? Biar menjaga komponen-komponen mesin biar terjaga awet. Betul. Karena harga injektor mobil diesel tidak semurah busi motor. Betul banget. Tidak semurah busi mobil bensin. Jadi itu sarannya. Kalau untuk kalian yang make bahan bakar yang oktannya rendah. Kalau untuk kalian yang pengguna misalkan gak ada barcode-nya, kalian pengguna bahan bakar yang mahal. Ya perjalanan kalian harus disesuaikan. Misalkan biasanya mobil dipakai harian, karena bahan bakar lagi mahal, sekali isi bensin bisa 1 juta, agak dikurang-kurangin aja. Banyak jalan, banyak cara untuk meningkatkan efisiensi. Betul. Ya kan? Nah kalau untuk mobil bensin, ya untuk apalagi semuanya spare part lagi mahal, namanya bahan bakar juga lagi mahal. Ya bawa mobilnya itu harus lebih sopan lah, lebih sopan dalam arti kata. Ya nggak usah ngebut-ngebut lah, nggak usah apa yang dikejar juga. Dan intinya mesin tuh harus dijaga. Karena apa? Ya kembali lagi di awal kita cerita. Kalau lu nggak ngerawat mesin, nggak ngerawat mobil, ya lu bakal kena yang namanya kerusakan. Dan itu duitnya kan lu nggak bisa nebak. Betul. Jangan harap mobilnya tuh bisa awet mesinnya. Iya. Kan? Sama ya karena apa? Mobil itu emang benda mati. Tapi kan komponennya hidup. Betul. Iya kan komponennya nyala nih. Beda lu punya pas bunga emang benda mati, emang mati nggak bisa diapa-apain udah. Betul. Terus kan kita kan beli mobil ibaratnya udah kayak bakal investasi juga. Iya. Kan? Jangan sampai niatnya buat investasi tapi ternyata nggak berusia panjang. Bener. Niatnya beli mobil untuk membantu mobilitas, akibat lalai nggak bisa, mobilitasnya terbengkalai, ujung-ujungnya naik ojol lagi, naik taksol lagi. Ya, betul. Ujungnya keluar duit berlebih. Keluar duitnya tadi contohnya kalau Matic tadi dipakai di CVT mobil ya. Bisa sampai 20 jutaan ya range-nya. Bisa dong, bisa 20 budget jutaan. Perawatan juga lebih bengkak, budget perbaikan mesin lebih bengkak daripada budget perawatannya. Servis tune up mobil, forging, bleeding segala macam itu nggak nyampe 1 minggu kok, cuman butuh 1 hari aja. Kalau pakai ngantri itu juga. Banyak kok bengkel-bengkel sekarang yang buka di hari Minggu, di hari Sabtu tuh banyak. Terus udah bisa antar jemput juga, karena kalau kita yang nggak punya waktu. Udah bisa, apalagi untuk kalian untuk misalkan nyari nih, gue salut loh. Gue bukannya apa ya, bukannya ini lagi di podcastnya PTT. Tapi yang gue rasain adalah selama gue road trip, mau di Makassar, Sumatera, Semarang apalagi, PTT di mana-mana. Udah gampang ditemuin ya. Gue nandainnya adalah, ini ada sampai motor, gue lihat lampu merah set, PTT, logonya ada, berarti kan dia jual PTT. Habis itu di Semarang, ada tempat yang gue datengin, tempatnya perumahan, gak disangka-sangka. Distributornya PTT segede-gede gaban. Betul. Jadi itu, udah gak ada alasan kalau misalkan PTT itu sulit ditemui ya Om. Contohnya Om Sultan selama road trip kemana-mana gampang dapetinnya. Sumatera Barat, Pekanbaru, Medan apalagi. Lampung, Palembang. Megang anak diesel udah lama juga pakai PTT. Ya kalau misalkan ribet lu tinggal beli online. Di semua online juga ada.
Ya kalau di Jakarta someday bisa kan? Bisa someday gampang, udah. tinggal order instan aja. Jabodetabek masih aman lah. Masih aman lah. Oke nih Om, Oke. ngaspal. Kesel. Iya. Ngaspal with HSR next mau ke kota mana lagi nih Om? Next ke kota mana lagi? Bisa dibocorin. Kita bocor aja daerah Kalimantan. Kalimantan, oke. Wah, karena ini tayangnya bukan bulan depan kan, bulan sekarang kan. Untuk jadwal bulan depan apa sekarang? Sekarang. Oh, kalau bulan-bulan sekarang tayangnya, mau kasih tahu aja, ngaspalnya ini ada di daerah Balikpapan. Balikpapan, IKN nih. IKN. IKN. Aku belum pernah malah ke IKN. Karena waktu itu aku tanya sama orang, agak jauh bang, tapi nggak dibuka untuk umum. Padahal sih mau buka pecel lele di sana. Kan belum ada kayaknya. Iya ya. Jadi ngaspal Di Balikpapan. Di Balikpapan. Oke. Keren. Sebenarnya kita udah pernah ngadain di Kalimantan itu juga, tapi di Samarindanya. Nah, untuk tahun ini kita adain di kota Balikpapannya. Itu kebalik sih daerah sana. Padahal untuk Kalimantan Timur itu kota itu Samarinda tau. Tahu gak kamu? Kota ibu kotanya daerah itu adalah Samarinda. Baru tahu malah. Tapi yang rame itu Balikpapan. Katanya udah denger dari cerita dari Angga juga salah satu rider kita. Ya kurang lebih sama lah kayak Jakarta, udah banyak udah rame orangnya gitu. Di Balikpapannya iya. Tapi kalau di Samarindanya itu menurut gua kayak lo pergi ke Bogor lah. Padahal kota ibu kotanya daerah itu provinsi itu adalah Samarinda. Tapi yang rame di Balikpapan. Makanya nih ngaspal bakal dilaksanakan di Balikpapan. Balikpapan. Kapan nih bisa di-spill nggak? Balikpapan itu di tanggal 11 Juli 2026 ini. Oh jadi langsung berangkat lagi nih Om ya? Ya kita sudah mulai prepare tapi kita nggak bawa mobil. Jadi di sana dari sana mobilnya ada di sana. Jadi aku nggak bawa mobil dari sini karena kita pertimbang-timbangkan, kita udah pernah juga ke sana. Kita cuman ada mobil yang kita pakai di sana untuk kita jadikan buat kita keliling-keliling, kita ngonten, kita ada mobil di sana. Tapi kalau buat proyekan yang ada di Jakarta kita belum ada. Belum kita bawa lah lebih tepatnya. Tapi bahkan ini ngaspal with HSR Balikpapan pasti akan bawa brand ambassador lagi dong Om. Yang kita bawa karya adalah Om Fitra. Om Fitra Eriwi. Jadi dia pingin ngerasain panasnya Balikpapan, kita cobain. Kita langsung ke Balikpapan, nanti bakal mampir ke IKN juga dong Om. Semoga. Karena aku pengen ngelihat patung yang burung yang gede banget itu ya. Gede banget itu. Kayaknya foto selfie di sana bagus deh. Keren, nanti bikin konten ganteng-gantengan lagi Om ya di sana pastinya Om ya. Oke, Sobat Finity tadi udah di-spill juga sama Om Sultan agenda ngaspal with HSR bakal di Balikpapan. Siap. Dan kita bakal ngajak juga Om Fitra Eri ya kan. Nah nanti di sana kira-kira pakai oli PTT lagi Om untuk ekspor Kalimantan. Untuk mobilnya seperti nanti aku lihat dulu, aku tanya aku pastikan dulu mobilnya apa. Yang jelas udahlah. Karena untuk oli yang saya percaya dan kita pakai juga udah PTT Lubrikan. PTT Lubricants. Oke, terima kasih Om Sultan untuk ngobrol hari ini. Semoga ngaspal with HSR berikutnya lancar dan selamat sampai tujuan. Siap Caca, Terima kasih. Sampai jumpa di podcast station berikutnya. See you.